Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Elsa Putri Medayanti, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A, Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan mata kuliah Kebijakan Publik. Dosen pengampu Pak Akbar akan memberikan ataupun menjelaskan beberapa analisa saya terkait kebijakan Pak Gubernur yang 3 tahun sebelumnya sudah mencanangkan ataupun melaksanakan program beasiswa kepada lulusan terbaik mahasiswa ataupun mahasiswi perguruan tinggi yang akan dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan S2 maupun S3 dengan menggunakan dana APBD. Tuh. Jadi sebelum itu kita akan mengetahui dulu seberapa penting sih pendidikan di suatu daerah, bahkan di suatu negara itu. Jadi pendidikan, kita pengertiannya dulu ya. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Nah, jadi kalau di suatu negara ataupun suatu daerah tersebut menunjukkan indikator pembangunannya maju ataupun enggaknya salah satunya dilihat dari indikator pendidikannya seperti apa, kemajuan pendidikannya seperti apa. Jadi kalau sebelum melakukan pembangunan kayak infrastruktur, memang sih lebih urgent infrastruktur, tapi kita pun juga tidak lupa hal yang perlu diurgenkan juga dari pembangunan pendidikan anak bangsa juga perlu sekali. Karena saya pernah mendengar kutipan dari salah satu tokoh yang mengatakan, apabila kamu ingin menghancurkan sebuah negara, maka hancurkanlah buku-bukunya ataupun hancurkanlah pendidikannya. Dan itu pendidikan ya sangat penting sekali, entah itu pendidikan dari segi ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus itu kayak contohnya etika ataupun lain sebagainya. Jadi pada awal Maret bulan depan tahun ini ya, Lembaga Pengembangan Pendidikan atau yang disebut dengan LPP Provinsi NTB berencana akan mengirim sebanyak 89 orang mahasiswa S2 ke negeri jiran Malaysia. Namun kini rencananya diminta untuk dibatalkan. Nah, kenapa? Karena ada salah satu kritik dari anggota DPRD Provinsi NTB, Tuan Guru Haji Najamuddin, merupakan anggota dari Partai PAN, yang mengingatkan Gubernur NTB, Bapak Zulkifli Mansyah, untuk tidak main-main lagi terhadap programnya, karena terkait dengan program ini masih menggunakan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Itu juga APBD-nya, kata beliau, tidak main-main tuh. Tidak main-main, sekitar pada anggaran pada tahun 2019 itu anggaran yang tersedot untuk melakukan beasiswa ini, untuk melaksanakan program ini sebanyak 100 miliar, kata beliau. Sedangkan kalau semisal program ini tidak dilaksanakan, otomatis yang 100 miliar itu akan dialokasikan untuk pendidikan yang lainnya yang belum menerima manfaat dari pendidikan tersebut. Kayak contohnya anak SMA atau SMK yang terputus sekolah karena kendala dengan dana, bisa digunakan dari anggaran tersebut. Dan juga menggratiskan SPP untuk anak SMA ataupun SMK gitu, karena dilihat dari kontribusi para alumni yang telah
yang telah wisuda S2 itu kebanyakan bekerja di luar daerah. Jadi kontribusi nyata untuk daerah itu tidak ada sama sekali. Dan kata beliau, MOU-nya itu harus ataupun SOP-nya itu harus diperbaiki. Karena pada saat perencanaan program ini itu benar-benar tidak melakukan secara strategis gitu. Ya asal membuat program, tidak ada manajemennya gitu, tidak ada alurnya yang jelas gitu. Jadinya makanya banyakkan alumni yang tidak ada kontribusinya terkait dengan daerah itu. Dan itu kata beliau sangat memalukan itu. Tapi kalau bagi saya nih, sejujurnya saya memang menyambut antusias sekali program ini karena anak-anak yang karena mahasiswa atau mahasiswa yang tidak mampu tapi dia mempunyai kesempatan untuk meraih impiannya, ya bisa melalui jalur tersebut gitu, jalur beasiswa dari daerah gitu, agar tidak menutup kecil untuk berani bermimpi gitu. Pasti di kalangan mahasiswa sangat menyambut antusias dari program ini, tapi mengingat juga di satu sisi melihat adik-adik yang sekolah SMA SMK yang terputus karena kendala dana itu juga sangat memprihatinkan gitu. Tapi mungkin nanti kedepannya kalau bagi saya SOP-nya itu harus diperjelas gitu, perjanjiannya antar calon mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri dengan pemerintah daerah itu harus mempunyai perjanjian gitu, bila perlu di atas materai gitu. Kalau misalkan nanti setelah lulus agar mau berkontribusi terhadap daerahnya sendiri gitu, tidak mencari pekerjaan di luar daerah ataupun di luar negeri gitu, karena SDM dari dalam daerah itu ya sangat diperlukan gitu, tidak hanya diambil dari luar